Jumpa lagi, masih bersama dengan Ibu. Kita lanjut lagi ya penjelasan mengenai kalimat efektif ya. Oke, berikutnya ciri yang kelima, kesejajaran atau keparalelan bentuk ya, paralel. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat ya. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya pun harus berbentuk nomina. Seperti pada contoh pada layar kalian, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Ya, kalimat di atas ini tidak paralel ya, karena kata yang menduduki predikat tidak memiliki bentuk yang sama. Ya, supaya efektif predikatnya harus diubah dulu menjadi kata benda semuanya ya. Jadi seperti berikut ini. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang ya. Jadi kesejajaran umumnya menyangkut imbuhan dalam kata-kata yang ada dalam kalimat ya. Jadi sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, ya selanjutnya juga imbuhan itu harus sama digunakan pada fungsi yang sama. Atau contoh lainnya ya, dalam kalimat yang ada dalam layar kalian, langkah-langkah dalam menulis kalimat adalah memahami, mengetahui, dan pengaplikasian definisi kalimat. Nah, ini tidak efektif ya. Coba kalian perhatikan garis bawah di layar kalian. Langkah-langkah dalam menulis kalimat adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat ya. Jadi coba diperhatikan bahwa ibu garisin dari me dan me itu akan lebih efektif ya. Contoh lainnya, nangka muda supaya matang sempurna harus dipotong tipis, dicuci, dan kemudian merebusnya sampai matang. Ini tidak efektif ya. Yang efektif itu adalah nangka muda supaya matang sempurna harus dipotong tipis, dicuci, dan direbus sampai matang ya. Itu lebih efektif ya, karena sama imbuhannya di dan di. Oke, berikutnya ciri yang keenam, ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya sehingga ide pokoknya ini menonjol di dalam kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan pada kalimat efektif ya. Cara yang pertama adalah meletakkan ide pokok atau kata yang ditonjolkan ini di awal kalimat ya. Seperti pada contoh di layar kalian, pada kalimat sudah saya baca buku itu ya. Penekanannya ada pada baca buku, ini tidak efektif ya. Yang efektif adalah buku itu sudah saya baca ya. Jadi penekanannya ada pada buku itu ya. Atau cara yang kedua, mengurutkan kata secara bertahap. Contohnya, pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Presiden. Ini tidak efektif karena tidak bertahap ya. Ini dari Menteri, Gubernur, terus naik ke Presiden, itu nggak bertahap. Yang bertahap adalah pertemuan itu dihadiri oleh Presiden, Menteri Pendidikan, dan Gubernur. Jadi yang tingkat jabatannya lebih tinggi ke sedang sampai kepada yang paling rendah ya, seperti itu. Oke, cara yang ketiga adalah mempertentangkan ide yang ditonjolkan. Contohnya pada layar kalian ini, pada kalimat perusahaan itu tidak bangkrut tetapi berkembang dengan pesat. Tidak bangkrut dengan berkembang dengan pesat itu kan sama sebenarnya. Tidak bangkrut ya dan berkembang ini sebenarnya sama ya. Oke, berikutnya, Surti kurus tetapi jago makan ya. Nah, ini ada mempertentangkan ide yang ditonjolkan ya. Lalu berikutnya cara yang keempat, menggunakan partikel penekanan. Contohnya pada kalimat di layar kalian, buanglah semua sampah itu ya. Atau jangankan emas, uang pun aku tak punya ya. Berikutnya cara yang kelima, mengulang kata. Contoh pada layar kalian, Suroto ayah yang baik, ayah yang rela berkorban demi anak-anaknya ya. Atau misalnya, sudah merupakan kewajiban bagi mahasiswa untuk belajar
belajar, dan belajar ya. Itu adalah cara ya supaya bisa memberikan ketegasan dalam kalimat efektif ya. Oke, berikutnya ciri yang ke-7, kepaduan. Kalimat efektif ini memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan bisa dipahami. Kepaduan gagasan adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak tampak pecah-pecah atau tidak bersatu yang sifatnya tidak konsisten ya. Jadi hal yang harus diperhatikan dalam kepaduan kalimat yaitu 1. Kalimat itu tidak berkepanjangan dan tidak mencerminkan cara berpikir yang bukan simetris. Contohnya, dalam kalimat yang ada di layar kalian, kita harus dapat mengabaikan kepada kepribadian kita, orang-orang kota yang terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu dan yang secara tidak sadar bertindak keluar dari kepribadian manusia Indonesia dari sudut kemanusiaan yang adil dan beradab. Runyam ya, kacau ya. Jadi yang seharusnya adalah kita harus bisa mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan dan secara tidak sadar menyimpang dari kepribadian bangsa Indonesia yang adil dan beradab. Ini lebih masuk akal ya, lebih mudah dibacanya juga. Lalu yang kedua, kalimat ini menggunakan bentuk aspek plus agen plus verbal secara tertib ya dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona. Ya, ini seperti contoh pada layar kalian, ini adalah kalimat yang predikatnya berupa pasif persona ya. Buku yang kamu pinjamkan, aku akan simpan. Aku ini sebagai agen, akan ini sebagai aspek, simpan itu sebagai verbal ya. Ini salah karena tadi rumusnya adalah menggunakan bentuk aspek plus agen plus verbal. Sementara ini adalah agen, aspek, verbal. Jadi ini adalah kalimat yang tidak efektif ya. Jadi yang paling efektif itu adalah kalimat yang menunjukkan kepaduan ya. Jadi kepaduan yang berurutan ya, yang dalam kalimat ini bentuknya terurut ya. Jadi kalau yang contoh yang ada dalam layar kalian, kalimat di atas tidak menunjukkan kepaduan sebab ini aspeknya ini terletak antara agen dan verbal ya. Nah, yang efektif ini ada di kalimat yang coba kalian lihat di layar kalian. Buku yang kamu pinjamkan akan aku simpan. Nah, ini pas ya. Ini pas dengan tadi ya, bahwa kalimat ini menggunakan aspek plus agen plus verbal ya. Aspek, agen, dan verbal. Jadi ini berurutan ya, seperti itu. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang ya antara predikat kata kerja dan objek penderitanya ya. Seperti pada contoh dalam layar kalian, mereka membicarakan daripada kehendak rakyat. Ini tidak efektif. Yang efektif adalah mereka membicarakan kehendak rakyat. Jadi kata daripadanya yang di garis bawah itu harus dihapus. Andi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Ini tidak efektif ya. Jadi kata tentang yang ada di dalam kalimat yang pertama ini harus dihapus menjadi Andi membicarakan pengalaman liburannya. Jadi lebih fokus ya, seperti itu. Oke, berikutnya ciri yang ke-8, kebenaran struktur. Kalimat efektif mengandung kebenaran struktur bahasa Indonesia. Ya, artinya unsur-unsur yang digunakan dalam kalimat tidak memakai unsur-unsur asing atau unsur daerah ya. Sebagai contoh misalnya, pemakaian unsur bahasa Inggris which, where tidak benar jika disepadankan dengan konjungsi di mana, atau yang mana dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata tersebut perlu dihindari ya. Begitu pula unsur bahasa daerah juga tidak boleh dipakai dalam tulisan ya. Contohnya, kota di mana dia lahir kini hancur karena gempa. Ini tidak efektif ya. Jadi di mananya harus kita hapus ya. Jadi kita rubah atau kita lebur menjadi kota tempat dia lahir kini hancur karena gempa. Ini lebih efektif. Atau contoh kedua, pemerintah akan membangun sebuah sekolah yang mana sekolah itu adalah satu-satunya sekolah yang ada di desa Sipiongot ya. Ini tidak efektif ya. Kita memang seringkali mendengar kalimat yang seperti ini ya. Biasanya di daerah-daerah atau orang-orang pada angkatan
zaman terdahulu masih menggunakan yang seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya tidak efektif. Jadi yang efektif adalah pemerintah akan membangun sebuah sekolah yang merupakan satu-satunya sekolah yang ada di desa Sipiyongot. Ya, Sipiyongot ini sebuah tempat ya. Oke, atau contoh yang ketiga, coba perhatikan pada layar kalian. Dengan kita punya kemampuan menggunakan teknologi baru, segala pekerjaan akan lancar ya. Ini tidak efektif ya. Ibu seperti ibu bilang bahwa memang penggunaan kalimat-kalimat yang seperti ini biasanya umum digunakan oleh orang-orang yang usianya generasi yang sebelumnya ya, generasi terdahulu kita. Oke, yang benar dari kalimat yang tadi ada dalam layar kalian adalah dengan kemampuan kita menggunakan teknologi baru, segala pekerjaan akan lancar. Oke, berikutnya ciri yang ke-9, ketepatan. Setiap kata yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat sehingga dapat mewakili tujuan, maksud ataupun pesan si penulis ya. Contohnya di dalam layar kalian, posisi ketujuh korban saat ditemukan warga dan aparat kepolisian berada dalam satu ruangan. Ini tidak efektif ya. Yang efektif adalah ketujuh korban, saat ditemukan warga dan aparat kepolisian, atau preposisi ya. Jadi saat ditemukan warga dan aparat kepolisian ini preposisi ya, berada di antara koma ya. Berada dalam satu ruangan atau posisi ketujuh korban saat ditemukan warga dan aparat kepolisian di dalam satu ruangan, itu lebih efektif. Oke, berikutnya ciri-ciri yang terakhir, keringkasan. Ciri yang ke-10 ya, dalam menulis ditemukan pemakaian kata dan kelompok kata yang sebenarnya memiliki makna yang sama. Dalam hal ini, kelompok kata merupakan bentuk panjang, sedangkan kata merupakan bentuk ringkas atau pendek. Kita seringkali mendengar kelompok kata dengan kata ya, yang seringkali kita dengar ya, kita menganggap itu hal yang biasa, ternyata itu adalah salah ya. Seperti pada contoh yang ada di dalam layar kalian, mari simak bersama. Kami mengadakan penelitian anak jalanan di Jakarta. Ini bentuk yang panjang ya, yang tidak efektif. Sementara bentuk yang ringkas yang efektif adalah kami meneliti anak jalanan di Jakarta. Contoh yang lainnya, Pak Sanusi selalu memberi nasihat kepada anak-anaknya. Ini adalah bentuk panjang yang tidak efektif. Yang efektif adalah Pak Sanusi selalu menasehati anak-anaknya. Itu bentuk ringkas yang efektif. Atau contoh yang lainnya ya, mahasiswa mengadakan diskusi, mengerjakan tugas dari dosen. Ya, itu bentuk panjang yang tidak efektif. Yang efektif adalah mahasiswa berdiskusi, mengerjakan tugas dari dosen. Oke, itu adalah ciri-ciri dari kalimat yang efektif ya. Ibu rasa kalian cukup memahami ya. Jika memang masih ada yang kurang jelas, kalian boleh mengulang lagi ya, supaya lebih jelas dan lebih kalian pahami lagi, supaya nanti materi ini bisa kalian pergunakan di kemudian hari. Oke, kita cukupkan saja video kali ini. Kita lanjut lagi pada video berikutnya. Masih tetap di Indonesia Asik. Bye.